Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer stan air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya yaitu seputar finalisasi opsi penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau yang disebut dengan honorer di tanah air. Nah, Bapak Ibu, di sini sehubungan dengan finalisasi opsi ini, Menteri Anas sebut bahwa pemerintah sedang finalisasi opsi penataan tenaga honorer non-ASN. Nah, jadi bagaimana prosesnya ini pemerintah ya, finalisasi opsi penataan tenaga non-ASN, sebaiknya Bapak Ibu simak informasi ini, jangan ketinggalan dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ada satu informasi yaitu terkait dengan opsi penataan non-ASN, maka di sini ada satu informasi yang dimuat oleh jpnl.com Jakarta. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ada beberapa opsi penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer non-ASN. Mulai dari pengangkatan sesuai skala prioritas, pengangkatan seluruhnya, tetapi dikhawatirkan beban fiskal bisa melonjak signifikan dan beberapa opsi lagi. Jadi di sini ada dua Bapak Ibu ya opsi yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya oleh pemerintah atau dalam hal ini Menpan RB telah menyodorkan tiga opsi dan dari tiga opsi itu tinggal dua yang sedang dibahas ya. Pertama yaitu pengangkatan sesuai dengan skala prioritas dan pengangkatan seluruhnya. Nah, jelasnya hanya ada fokus pengangkatan itulah opsinya, baik secara prioritas maupun seluruhnya. Jadi sedikit ada perbedaan. Kalau pengangkatan sesuai skala prioritas artinya kemungkinan itu diangkat secara bertahap. Nah, pengangkatan seluruhnya yang dimaksud adalah pengangkatan seluruhnya secara spontan atau secara sekaligus. Kemudian, Menteri Anas mengatakan saat ini pemerintah sedang menyelesaikan finalisasi sejumlah opsi untuk penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer. Menurut Menpan RB, langkah itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mencari jalan tengah terkait dengan non-ASN 2023 tahun ini. Jadi itulah yang sedang digodok ya dan sedang difinalisasi oleh pemerintah yang mana hal ini telah dibeberkan oleh Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas sedang mencari atau sedang melakukan finalisasi terhadap jalan tengah terkait tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi sekarang sedang dimatangkan ada opsi-opsi. Pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tetapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi. Ini kata Anas dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat 3 Maret 2023, baru saja semalam Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa hari demi hari pemerintah memang sedang bergegas untuk memperhatikan nasib honorer non ASN ini dengan diawali berbagai ya langkah oleh pemerintah mulai dari pendataan, seterusnya finalisasi pendataan, seterusnya opsi, kemudian opsi itu dibahas dalam ya prolegnas dan seterusnya kini dibahas juga antara APPSI, APEKSI dan APKASI. Kemudian sedang
difinalisasi di antara beberapa opsi tersebut. Kalau dulu kita mengetahui sebagaimana yang ditawarkan oleh Menpan RB bahwa ada opsi kedua, ya, yaitu penghapusan. Nah, di sini kita ketahui bahwa mulai mengerucut, ya, dan akan ada harapan baru kepada Bapak Ibu honorer karena memang tinggal dua lagi yang dipilih, yaitu mengangkat secara keseluruhan dan juga skala prioritas. Menurut dia, opsi-opsi solusi itu telah dan sedang terus dibahas bersama DPR, DPD, kemudian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), kemudian Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan beberapa perwakilan tenaga non-aparatur sipil negara. Menteri Anas mencontohkan dirinya pada pekan lalu bertemu para gubernur dalam acara APPSI membahas terkait tenaga non-aparatur sipil negara, sehingga diharapkan ada solusi yang akan diputuskan dengan segera, karena memang hal ini termasuk hal yang sifatnya urgen di tahun 2023 ini. Beliau mengungkapkan bahwa para tenaga non-aparatur sipil negara memiliki peran yang cukup bagi masyarakat, sehingga pemerintah sedang mencari jalan terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Secara faktual, memang tenaga non-aparatur sipil negara berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, katanya. Jadi Anas juga menggarisbawahi soal pentingnya distribusi aparatur sipil negara secara merata ke seluruh Indonesia. Sebab saat ini sebarannya belum merata, yaitu masih terpusat di Pulau Jawa. Padahal kata dia, seluruh wilayah Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima seperti arahan Presiden Joko Widodo yang telah diterima oleh Menpan RB dalam bentuk instruksi atau mandat dalam hal pencarian jalan tengah terbaik terhadap nasib honorer non-ASN di tanah air. Jadi inilah informasinya Bapak Ibu, ya, informasi terkait dengan finalisasi penataan honorer non-ASN yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi angin segar kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air, karena memang pemerintah selalu memperhatikan nasib honorer non-ASN ini. Nah, tentunya ini ada dasar, ya, kenapa harus diperhatikan, karena memang Bapak Ibu honorer selama ini sudah benar-benar menunjukkan dedikasi pelayanannya terhadap publik melalui pekerjaan-pekerjaan di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.